Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saudara hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan, terambil dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah yang penuh murka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lebih senang mendengar Allah yang penuh kasih, tapi kita menjadi sangat ketakutan atau tidak senang atau tidak suka ketika kita bicara tentang murka Allah. Tapi saudara, ketika kita belajar membaca Alkitab Perjanjian Lama, murka Allah itu begitu nyata terjadi di dalam memberikan penghukuman kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa lain. Menunjukkan Allah yang begitu murka karena menjaga kekudusannya di hadapan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan kita di pasal 3, ini adalah doa dari Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk ini dia panjatkan kepada Tuhan di tengah-tengah kemerosotan rohani yang begitu besar yang terjadi di Israel. Israel tidak lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bahkan lebih daripada itu mereka menyimpang dengan menyembah kepada berhala. Mereka menyimpang dengan menyembah kepada dewa-dewa bangsa lain. Nah saudara yang terkasih, dari doa yang dipanjatkan oleh Habakuk, kita bisa belajar beberapa hal, yakni yang pertama kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang pasti menghukum orang yang melakukan dosa atau kejahatan. Ya, itu benar sekali. Ini menunjukkan kesucian Allah, ini menunjukkan kekudusan Allah, sehingga Allah tidak senang dan tidak suka ketika umatnya itu melanggar perintahnya, ketika umatnya tidak lagi taat kepadanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita saudara. Kalau kita terus ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak memuliakan Tuhan, kita terus ada di dalam keadaan yang bertentangan dan tidak taat kepada Tuhan, akan ada hajaran Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Kalau Israel saja bangsa miliknya, bangsa perjanjiannya saja, Tuhan tidak segan-segan memberi hukuman dan teguran yang keras dan nyata bagi mereka. Maka hal yang sama juga berlaku bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Maka mari perlu kita belajar mengoreksi ini untuk merenungkan kembali seberapa kita taat kepada Tuhan, kepada perintahnya, atau kita lebih taat kepada manusia, kepada diri kita sendiri dibanding taat kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa petik dari doa Nabi Habakuk adalah Allah menghendaki supaya umatnya hidup hanya menyembah kepada Dia saja dan bukan kepada yang lain. Di dalam dunia modern saat ini, penyembahan berhala itu bukan ketika kita pergi dan menyembah kepada dewa lain atau kayu batu dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, keluarga, hobi, kesenangan atau apapun itu yang membuat kita lebih fokus kepada semua itu dibanding kepada Allah, itulah berhala masa kini. Dan kita perlu mengoreksi diri kita, apa yang selama ini kita prioritaskan dalam hidup. Dan sepanjang kita ada bekerja melakukan berbagai kegiatan pekerjaan pelayanan kita, apa yang menjadi Allah kita? Tuhankah atau hal-hal di sekitar kita? Apa saja yang membatasi kita? Apa saja yang membuat sehingga kita lebih prioritas kepada semua itu dibanding kepada Allah? Itu adalah berhala. Dan ingat, Allah sangat murka dan Allah bisa menegur orang-orang yang mengabaikannya, yang menyembah bukan hanya kepada Dia, tetapi kepada hal-hal lain. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan ini. Bukan berarti kita tidak butuh uang, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mengejar cita-cita, hobi, impian, dan lain sebagainya. Tapi janganlah itu menjadi prioritas utama sampai kita lupa menyembah kepada Allah. Maka hari ini pelajaran sederhana ini datang kepada kita.
Allah adalah Allah yang kudus, Dia cemburu. Karena itu Dia bisa memberi teguran ketika kita tidak taat kepadanya. Tidak taat dalam hal ini adalah kita menyembah bukan hanya kepada Dia, tapi kepada apapun yang ada di sekitar kita, yang membuat kita lebih merasa nyaman dibanding menyembah kepada Allah. Mari kita merefleksi semua dan kita mau bertobat. Kalau ada yang menjadi prioritas kita dan bukan Allah, itulah berhala. Kita perlu bertobat dan kita kembali kepada Allah. Allah lah yang menjadi prioritas tujuan penyembahan kita yang utama dan bukan yang lain, termasuk orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi sekalipun itu. Kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang cemburu, yang mau supaya kami hanya menyembah kepada Engkau saja dan bukan kepada yang lain. Dan Allah pasti menghukum orang-orang yang tidak taat kepadamu. Ajar kami Tuhan, supaya kami lebih mengejar ketaatan penyembahan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.